kita akan membahas soal ASPD DIY, dan soal ini sudah sesuai dengan kisi-kisi ujian sekolah. Jadi teman-teman silahkan mendalami soal ASPD dari DIY ini. Nah, saran dari kami buat teman-teman yang masih mungkin ragu dengan beberapa materi, saran kami tinggalkan materi yang diragukan. Jadi kerjakan saja soal-soal yang teman-teman kuasai dan teman-teman bisa memastikan menjawab dengan benar. Biasanya soal nomor 1 ini tentang pengukuran. Di sini ada stopwatch. Stopwatch itu terdiri dari dua bagian. Bagian kecil ini menunjukkan menit dan bagian yang besar ini menunjukkan detik. Yang teman-teman amati pertama kali itu harus di bagian menitnya. Kita bandingkan, yang pertama ini masih di angka 0. Karena kalau di angka 30 menit itu tidak mungkin, karena di sini hanya ada option 18 dan 48 detik. Yang pertama ini masih di angka 0, kemudian detiknya ini menunjukkan angka 18. Kemudian stopwatch yang kedua, ini bulatan kecilnya sudah bergeser ke angka 1, berarti dia sudah menunjukkan 1 menit. Kemudian jarum besarnya sudah menunjukkan angka 47 detik. Berarti tinggal kita konversi dari stopwatch kedua 1 menit menjadi detik. Nilainya 60 detik. Ditambah 47 berarti 107 detik. Jawaban nomor 1 itu adalah 18 dan 107 detik. Yang B, maaf. Nih, yang B, 18 dan 107 detik. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada 3 buah benda, ada gelas, mangkok, dan botol. Gelas diisi air, kemudian airnya dipindahkan ke wadah B dan ke wadah C. Kita bisa membedakan zat dari bentuknya, dari volumenya, atau dari daya tarik tiap molekul zat tersebut. Karena di sini yang dibandingkan itu air, berarti air memiliki sifat apabila dipindahkan ke wadah yang lain, bentuknya akan menyerupai wadah tersebut, namun volumenya akan tetap. Dari wadah A ke wadah B, kemudian ke wadah C, tanpa ada yang tumpah. Ada kata kunci tanpa ada yang tumpah. Maka kondisi yang tepat ketika di wadah B akan seperti wadah B, volume sama dengan A. Seperti wadah C, volume sama dengan wadah A, berarti jawabannya yang B. Kemudian nomor 3, peristiwa perubahan kimia. Jadi perubahan kimia itu adalah perubahan yang menggunakan reaksi kimia seperti produk bioteknologi, dan juga dia sifatnya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Yang pertama ada reaksi kimia, yang kedua tidak bisa kembali ke bentuk semula. Dari option 1, 2, 3, dan 4 kita bedah. Yang pertama, kayu kering diubah menjadi kursi dan meja. Ini bukan perubahan kimia, tapi perubahan fisika. Karena kayu hanya berubah bentuk menjadi kursi dan meja, dan sifatnya masih sama. Kemudian nomor 2, beras yang ditumbuk menjadi tepung. Ini masih perubahan fisika. Karena beras hanya berubah bentuk, tapi masih memiliki sifat yang sama. Yang nomor 3, singkong dibuat menjadi tape. Singkong dibuat menjadi tape ini melalui proses reaksi kimia fermentasi. Berarti nomor 3 ini adalah perubahan kimia. Dan yang nomor 4, kayu dibakar menjadi arang, ini jelas perubahan kimia. Jawabannya 3 dan 4. Jadi teman-teman, untuk membedakan perubahan fisika dan kimia, kalau fisika itu perubahan yang contohnya 6 perubahan wujud. 6 perubahan wujud seperti membeku, mencair, menyublim, mengkristal, dan lain sebagainya. Itu ditambah bentuk, perubahan bentuk. Perubahan bentuk ini contohnya dari kayu kering diubah menjadi kursi, itu hanya berubah bentuk kayunya dan tidak merubah sifat dari kayunya, seperti itu. Kemudian untuk yang perubahan kimia, cirinya tadi yang menggunakan reaksi kimia atau produk bioteknologi seperti nata de coco, pembuatan nata de coco, pembuatan tempe, pembuatan tape, dan lainnya, itu ditambah reaksi dari pembakaran, pengkaratan, seperti itu.
Untuk perubahan fisika ada tambahan, itu melarut. Jadi larutan itu merupakan salah satu bentuk dari perubahan fisika. Kita hapus dulu. Lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada grafik pemanasan 500 gram es dari minus 10 ke 100 derajat. Ada proses A, B, C, D, E. Pertanyaannya, jenis kalor yang diperlukan dari proses A sampai C. Jadi yang dihitung dari A sampai C saja. Kita lihat lagi dari A sampai C. Dari A ke B ini adalah proses penaikan suhu es. Jadi di sini bentuknya masih es. Kalau kenaikan suhu, kita bisa menggunakan rumus mc delta T. Kemudian dari proses B ke C ini adalah perubahan wujud es menjadi air. Berarti kita gunakan rumus M massa dikalikan kalor lebur. Tinggal dimasukkan angkanya, massanya 0,5, C-nya adalah kalor jenis es-nya. Kalor jenis es yang ini 2100. Kemudian perubahan suhunya di sini ada dari minus 10 ke 0 derajat, berarti dia naik sebanyak 10 derajat Celcius. Kemudian proses B sampai C, massanya 0,5 kg. Kalor lebur es. Jadi yang di sini itu proses es melebur menjadi air. Kalor lebur nilainya 336.000. Nah, teman-teman tinggal menghitung nilai dari jumlahan mc delta T dan M kali L. Jawabannya adalah 178.500 Joule yang B. Nomor 5, jenis larutan yang termasuk asam. Ciri dari larutan yang bersifat asam apabila diberi kertas lakmus, dia akan menghasilkan warna merah. Berarti kita cari, ini ada 1 L, ada 2 N, dan O. Jadi jawabannya L, N, dan O. Sampai sini nomor 1 sampai 5 itu menurut kami adalah soal yang wajib dijawab benar karena masih bisa dipahami dengan mudah. Termasuk nomor 4 tadi. Nomor 4 ini teman-teman hanya tinggal teliti mana yang ditanyakan. Proses yang ditanyakan di sini A sampai C, berarti teman hitung dari A sampai C saja, jangan dihitung sampai E. Kemudian nanti apabila yang ditanyakan A sampai D, ya dihitung sampai D saja, jangan dihitung semuanya. Jadi tinggal teliti bagaimana soal yang diminta. Lanjut ke nomor 6. Molekul unsur ditunjukkan oleh, jadi ada secara umum soal itu akan menanyakan unsur, senyawa, dan campuran. Unsur, ada satu lagi ion, senyawa, dan campuran. Unsur itu adalah bagian terkecil dari materi. Jadi unsur itu hanya mengandung satu bagian, hanya mengandung satu bagian. Jadi tidak ada variasi dari bagian-bagian yang lain. Kemudian ion itu sama dengan unsur, tapi dia memiliki muatan positif atau muatan negatif. Kemudian di ion ada beberapa unsur itu yang sudah sifatnya positif. Contoh dari ion sendiri itu ada Na+, dan ada juga Cl-. Nah, muatan di sini itu menunjukkan bahwa dia merupakan salah satu unsur atau yang disebut dengan ion. Bisa ion positif, bisa ion negatif. Kemudian senyawa. Senyawa itu terdiri dari dua unsur yang berbeda. Jadi senyawa itu yang pasti dia merupakan unsur yang berbeda. Apabila O2
ini bukan senyawa karena dia terikat dari dua unsur yang sejenis. Jadi senyawa itu masuk ke dua unsur yang berbeda seperti NaCl atau CO2, itu merupakan senyawa. Kemudian yang campuran itu terdiri dari beberapa senyawa. Contohnya air dan gula. Sampai di sini teman-teman harus sudah bisa membedakan apa itu unsur, ion, senyawa, dan campuran. Yang ditanyakan molekul unsur berarti yang hanya memiliki bentuk satu yang sama. Jadi antara nomor 2 dan nomor 4, jawabannya C. Nomor 1 ini ada dua jenis yang berbeda, warna hijau dan warna abu-abu. Jadi ini merupakan contoh senyawa. Nomor 3 ini ada dua jenis yang berbeda, berarti dia juga merupakan senyawa. Nomor 7 ini ada dua buah balok, ada 2 kg, dan ada balok yang belum diketahui masanya. Kemudian didorong dengan gaya, ada yang ke kanan 80 dan 40 dan yang ke kiri 60. Gaya yang mendorong balok tersebut totalnya kita menjumlahkan gaya yang searah, berarti 80 plus 40 itu ada 120 dikurangi 60 berlawanan arah, berarti nilai gaya total yang mendorong balok-balok tersebut adalah 60 Newton. Yang ditanyakan dari soalnya itu adalah kedua balok bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon. Jika balok di atas diambil, berarti ini ada dua keadaan. Keadaan pertama, kita belum mengetahui massa baloknya, berarti kita cari tahu dulu massa balok tersebut. Rumus yang digunakan di soal ini adalah sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya dari resultan gaya-gaya yang bekerja, berarti ini tadi yang searah dijumlah, yang berlawanan arah dikurang, berarti sigma F-nya tinggal 60. Masanya kita cari tahu, karena kita mau mencari tahu massa yang di bawah sini. Percepatannya di soal tadi disebutkan 5 meter per sekon, berarti masanya itu, total masanya sigma ya ini 60 dibagi 5, jawabannya itu ada 12 kg. Massa dari kedua balok ini 12 kg. Ini bukan massa yang bawah ya, berarti ini massa totalnya. Kemudian massa balok yang bawah berarti kita tinggal kurangi 12 dikurangi 2, 10 kg. Kita masuk ke keadaan yang kedua. Itu tadi keadaan pertama, mencari massa balok yang bawah. Ini keadaan kedua, jika balok bagian atas diambil. Jika balok bagian atas diambil, berarti massanya akan berubah lagi. Sigma F sama dengan MA. Gayanya tetap 60, tapi massanya di sini menjadi 10 Newton karena yang atas diambil. Ini keadaan 2. Keadaan 2 dicari percepatannya. Berarti berapakah percepatan sistem tersebut? Jadi nilai percepatannya tinggal kita bagi 60 dibagi 10, hasilnya 6 meter per sekon kuadrat. Di video-video sebelumnya sudah dibahas juga tentang soal seperti ini. Jadi ada dua keadaan. Yang pertama itu variatif ya soalnya. Di sini soalnya disuruh mencari massa dari balok yang bawah dulu, itu belum ketemu, dan bentuk kedua atau bagian kedua disuruh mencari percepatan yang massanya itu dikurangi 2 kg. Jadi di soal seperti ini teman-teman di soal seperti ini teman-teman menganalisis dua keadaan 1 dan keadaan 2. Oke, kita hapus dulu. Lanjut ke soal nomor 8. Di sini soal seperti ini teman-teman harus hati-hati. Kita lihat ini ada
benda yang dijatuhkan memiliki massa 1,5, energi kinetik di B 80, energi kinetik rumus simbolnya EK, percepatannya 10, maka energi potensial di titik B adalah energi potensial, benar rumusnya EP sama dengan mgh. Tapi tidak semata-mata teman-teman langsung menghitung dari rumus ini, karena di sini ada sebuah proses benda itu jatuh dari posisi A ke posisi B. Apabila kita amati ketinggian B sendiri di sini, ini belum diketahui. Jadi belum bisa dihitung langsung berapa besar energi potensialnya. Soal nomor 8 ini diprediksi keluar dengan bentuk yang hampir mirip dan dengan variasi angka yang berbeda. Di sini kita menggunakan rumus energi mekanik A di posisi A. Energi mekanik di posisi A sama dengan energi mekanik di posisi B. Ini rumus paten, teman-teman wajib menggunakan rumus ini. Energi mekanik sendiri jika diurai dia terdiri dari energi kinetik ditambah energi potensial, yang A komponen A, yang B energi kinetik B tambah energi potensial B. Yang ditanyakan energi potensial di titik B, kita lingkari. Kemudian energi kinetik A kita hitung dulu. Di posisi A di sini benda baru akan jatuh. Berarti dia belum memiliki kecepatan, sehingga energi kinetiknya masih 0, karena energi kinetik itu rumusnya setengah massa dikalikan kuadrat dari kecepatan. Jadi apabila kecepatannya 0, maka berapapun bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 0. Jadi energi kinetik di posisi A itu selalu masih 0, karena benda baru akan bergerak. Kemudian energi potensial di posisi A. Energi potensial rumusnya massanya 1,5 kali percepatan gravitasi 10 dan ketinggiannya 8 meter. Berarti kita hitung 80 dikalikan 1,5, berarti 80 ditambah 40 nilainya 120 sama dengan energi kinetik di B. Energi kinetik B sudah diketahui di sini ada 80 Joule, berarti langsung saja masukkan energi kinetik ditambah energi potensial. Yang kita cari energi potensial di B. Berarti nilai dari energi potensial B hasilnya didapat dari 120 dikurangi 80 sama dengan nilainya 60 Joule. Jawabannya yang B. Jadi di soal seperti nomor 8 ini teman-teman wajib menggunakan rumus ini dan hati-hati mana yang ditanyakan. Kita hapus dulu sebentar. Kita review sedikit. Apabila posisi benda itu berada di ujung paling atas, benda berada di sini, kita umpamakan dia kelapa yang jatuh. Kelapa yang akan jatuh pada posisi puncaknya dia belum bergerak, jadi sudah pasti kecepatannya 0. Kemudian apabila kelapanya sesaat akan menyentuh tanah, ini ketinggiannya yang 0. V-nya yang di atas ini 0. Jadi di keadaan ini teman-teman, ketika nanti mengurai EK plus EP dan EK plus EP juga, teman-teman harus jeli. Jangan bingung nilai EK-nya berapa, nilai EP-nya berapa, EK-nya berapa, EP-nya berapa, itu jangan bingung. Teman-teman pahami dari keadaan soalnya. Ketika di posisi A, ini kan belum bergerak, jadi kecepatannya 0. Sudah otomatis EK-nya pasti 0. Kemudian ketika dikatakan benda menyentuh tanah,
benda menyentuh tanah itu berarti dia sudah sampai di tanah. Dan dia memiliki ketinggian 0, berarti ini di tanah ini posisinya bukan A lagi. Bukan A, tapi yang B. Kita pindah ke ruas B. Ketika di posisi B benda sudah menyentuh tanah, maka ketinggiannya 0, sehingga energi potensialnya sekarang yang 0. Itu nanti di variasi soal yang lainnya, ini hanya contoh penjelasan. Jadi ketika di posisi B benda sudah menyentuh tanah, berarti dia memiliki ketinggian 0. Karena nilai dari EP itu massa dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian, dan ketinggiannya di posisi B nanti 0, berarti energi potensial yang dimiliki benda di posisi B otomatis akan 0. Nanti bisa di soal lain bisa yang ditanyakan energi potensial di posisi A. Jadi teman-teman sudah masukkan ini 0, atau energi kinetik di posisi B itu juga bisa ditanyakan. Tergantung soalnya. Ini hanya penjelasan posisi benda dan energi yang dimiliki benda tersebut. Lanjut ke soal nomor 9. Ada beberapa peristiwa dan yang ditanyakan fenomena akibat revolusi. Nah, ini juga merupakan soal yang mudah, jadi teman-teman harus sudah bisa mengerjakan soal tentang revolusi dan rotasi bumi. Yang kita bahas yang nomor 1, matahari terbit dari ufuk timur tenggelam di ufuk barat. Ini adalah rotasi. Daerah tropis mengenal musim penghujan dan kemarau. Perbedaan musim itu dikarenakan adanya revolusi, kemudian kita mengalami pergantian siang dan malam, ini rotasi. Yang nomor 4, rasi bintang berbeda tiap tahunnya, ini revolusi. Dan subtropis di musim dingin mengalami siang lebih singkat. Lamanya musim itu juga merupakan akibat dari revolusi bumi. Jadi jawabannya ada di nomor 2, 4, dan 5 yang D. Ya, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 10, ini ada 2 anak yang bermain jungkat-jungkit. Kemudian ada beberapa option pilihan jawaban. Nah, di sini di soal yang ditanyakan cara yang tepat untuk menyeimbangkan tuas. Tipe-tipe soal seperti ini membutuhkan analisis yang berulang dan banyak, ada 4 analisis. Jadi kalau menemukan soal seperti ini, silahkan teman-teman skip dulu, kerjakan soal yang langsung bisa menemukan jawabannya. Kita coba analisis. Vian ini duduk 55 cm dari titik tumpu, berarti F kali lengan Vian sama dengan Andi kali lengan Andi. Lengan itu jarak mereka ke titik tumpu. Berarti F-nya 300 kalikan 55 sama dengan 400 kalikan 50. Kalau kita hitung hasilnya, yang ini 1650, yang ini 8, yang ini 20.000. Yang ini 16.500 ya. Ya, di sini kita cari tahu bagaimana agar hasil kali antara berat Vian dengan lengan bebannya sama dengan hasil kali berat Andi dengan lengan bebannya. Di sini hasilnya tidak sama, ada 16.500 dan 20.000. Gimana caranya biar mereka itu sama? Dari option 4 ini kita pilih yang jawabannya benar. Yang pertama, Vian bergeser 25 cm menjauhi titik tumpu, berarti kita hapus dulu. Yang option pertama bergeser 25 cm, berarti 300 dikali 55 tambah 25, 80. 3 kali 2 berarti 24. Dan Andi 10 cm, 4 kali 6. Karena 50 ditambah 10, 6, 4 kali 6, 24. Berarti yang option 1 benar. Option 2, posisi Vian tetap dan Andi bergeser 10 cm mendekati titik tumpu. Vian tetap,
kevian tetap tadi yang ini ya, berarti 1650. Andi bergeser 10 cm mendekati titik tumpu. Kalau mendekati titik tumpu berarti ini dikalikan 400 dikali 40 karena dikurangi 10. 400 kali 10 nilainya 16.000. Berarti jawaban yang option 2 salah. Di pilihan ganda hanya ada option 1, 2, dan 1, 3. Berarti otomatis jawabannya yang 1 dan 3 karena yang 1, 2 yang nomor 2 salah. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada 4 buah balok yang diposisikan dengan keadaan yang berbeda-beda sehingga panjang dan lebar tiap alasnya berbeda-beda. Yang ditanyakan dari soal adalah kita disuruh mengurutkan tekanan dari yang terbesar ke yang terkecil. Tekanan rumusnya gaya tiap satuan luas. Jadi tekanan akan bernilai besar apabila luasnya semakin kecil. Berarti kita cari tahu luas yang paling kecil untuk menemukan tekanan yang paling besar. Nah, luas di sini yang kita hitung adalah luas dari bagian bawah yang menyentuh ubin. Jadi yang pertama ini 16, 8 kali 2 16, yang kedua 12, yang ketiga ini 30, dan yang keempat 2 kali 3 6. Berarti dari yang paling kecil itu ada di nomor 4, 2, 1, dan 3. Jawabannya yang A. Jadi seperti ini rumus tekanan, teman-teman harus menghafal. Gampang kok rumusnya, tinggal P, F, A. F A-nya yang di bawah. Lanjut ke soal nomor selanjutnya. Di sini ada bacaan tentang tsunami. Coba kita intip soal yang ditanyakan. Oke, masih ada bacaan dan ada gambar. Di gambar ini kita bisa melihat ada gelombang dari air laut. Yang pertama dari sebelah kiri, ini panjang gelombangnya 213. Yang di sini panjang gelombangnya 23, sangat berbeda jauh. Dan di panjang gelombang yang hampir mencapai permukaan pantai 10,6 km. Berarti kita bisa menganalisis panjang gelombang ketika mendekati pantai dia semakin mengecil. Kemudian ada amplitudonya. Amplitudo itu simpangan gelombang. Simpangan gelombang ini ada garis bantu titik-titik. Kita lihat yang di sini simpangannya pendek, di sini masih pendek. Hingga mencapai ujung permukaan pantai dia simpangannya paling tinggi. Berarti dari option A, B, C, D kita analisis yang A cepat rambat gelombang konstan. Cepat rambatnya itu ada di sini. Ini kita lihat cepat rambatnya tidak konstan. Semakin menuju ke permukaan, cepat rambat gelombangnya semakin rendah, semakin pelan. Tapi amplitudonya semakin tinggi, berarti tidak konstan. Amplitudo meningginya benar. Panjang gelombang tetap. Panjang gelombang di sini dijelaskan berbeda, berarti salah. Kemudian panjang gelombang tsunami memendek dan amplitudo semakin tinggi. Ini benar, panjang gelombangnya semakin ke kanan semakin pendek dan amplitudonya semakin tinggi. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 13. Ada 2 buah gambar. Di sini ada speaker dan amplifier. Perbedaannya, di gambar pertama ini keran dibuka. Yang kedua, udara dipompa keluar, berarti dia vakum, dalam keadaan vakum dari udara atau tidak ada udara di dalam gambar yang kedua. Kita intip soalnya. Langsung kesimpulan. Percobaan tersebut membuktikan bahwa jadi dari percobaan itu kita bisa mengetahui sifat bunyi. Dia itu kita lihat speaker terdengar keras saat
kondisi gambar 1, berarti ketika udaranya ada di dalam tabung, suara bisa didengar. Kemudian ketika udaranya tidak ada yang di dalam tabung atau dalam keadaan vakum, maka suara tidak lagi terdengar. Jadi kesimpulannya, bunyi tidak dapat merambat dalam ruang hampa udara, yang C.